Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Asya Fadilah ingin menjelaskan tentang konseling behavior. Konseling behavior itu mempunyai bidang pokok, di antaranya 1. Classical conditioning, 2. Operant conditioning, 3. Social learning theory, dan yang keempat cognitive behavior counseling. Classical conditioning yaitu suatu stimulus yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat menimbulkan respon naluri yang positif. Jika Ivan Pavlov mempraktekkan dengan anjing, saya memberi contoh sederhana kepada anak PAUD dengan mengajaknya menghafal huruf hijaiyah secara sederhana. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan anak tersebut majalah atau gambaran yang ada huruf hijaiyahnya. Maka anak tersebut akan merespon dan melihat apa huruf hijaiyah tersebut meskipun masih belum hafal. Langkah berikutnya, kita memberi stimulus kepada anak, memberikan stimulus positif yaitu dengan mengajak anak bernyanyi huruf hijaiyah. Nah, contohnya seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Dengan cara tersebut, anak akan mengikuti bernyanyi meskipun masih belum hafal mana alif, mana ba, mana ta, dan sa. Setelah itu, ajak anak terus bernyanyi, namun kita sebagai pendidik harus mengajak anak dengan menunjuk huruf. Huruf a, ba, ta, sa, dan selanjutnya. Maka dengan kita sering menyanyikannya dengan berulang-ulang secara tidak langsung, anak akan hafal dan bisa menyanyi dengan seksama. Dengan naluri yang kuat, anak-anak itu akan ikut dengan sendirinya dan hafal dengan majalah itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu operant conditioning. Nah, untuk operant conditioning yaitu jenis belajar di mana perilaku semata-mata itu mempengaruhi akibat yang menyertai. Jenis perilaku di mana anak semata-mata dipengaruhi oleh akibat yang menyertainya. Nah, suatu teori yang bukanlah sekadar respon terhadap stimulus, tapi tindakan yang sengaja atau dioperankan. Contoh sederhananya, jika anak dalam ujian dan dia tidak belajar, otomatis anak tersebut akan mencontek. Nah, jika seorang guru mengetahui bahwa anak itu tersebut, maka guru tersebut harus memberikan stimulus kepada anak tersebut dengan memberikan pengetahuan bahwa harus lebih baik belajar daripada mencontek. Nah, itu contoh sederhana dari operant conditioning. Untuk yang ketiga yaitu social learning theory. Nah, itu ya suatu perkembangan kognitif atau dengan daya pikir untuk suatu proses meniru terhadap perkembangan di lingkungan sekitar. Nah, Bandura menyatakan bahwa lingkungan yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku yang tertentu karena faktor psikologis seseorang dalam berperilaku. Nah, contohnya di sini jika kita mendapatkan seorang klien, jika di bidangnya atau di lingkungannya itu bersifat pasif, maka anak itu akan cenderung pendiam. Nah, jika anak tersebut di lingkungan yang aktif, maka anak tersebut lebih banyak dan cenderung untuk bersifat aktif. Nah, itu contoh dari social learning theory. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat, di sini ada cognitive behavior counseling, yaitu suatu proses perkembangan cara pemikiran seseorang dalam menghadapi sesuatu
yang harus dengan mengelola sesuatu naroli atau feeling yang dapat menjadi kontrol atau suatu respon. Nah, contoh sederhananya di sini adalah jika seseorang itu jika memiliki keinginan yang kuat, maka dia harus berusaha untuk merubahnya sendiri. Karena apa? Karena perubahan itu sangat perlu. Karena apa? Feeling-feeling yang baik maka akan menjadikan perubahan-perubahan yang lebih baik. Terima kasih, cukup sekian penjelasan tentang konseling behavior dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.